Halo, Ibu Okta. Iya, Kak Ibu. Halo, Ibu Oktavia. Sore, Ibu. Ya, halo, halo, halo. Ibu bisa dengar suara? Nona, Halo? Iya, Ibu. bisa dengar suara? Nggak bisa dengar, Ibu. Tapi Kakak terdengar kan suara? Halo, Ibu Oktavia, bisa dengar suara? Iya, halo, Kakak. Kita dua punya itu, iya sore Nona. Oke. Pak Alo di mana? Iya, saya dengar Ade. Oh, ya. Dengar. Ah. Halo. Iya, saya dengar. Tidak, Kakak dengar. Iya, Kak, ya, Kakak iya. dengar suara. Nah, ini Pak Alo belum masuk, Pak Alo. Pak Lu belum masuk nih. Kalau begitu kita dua diskusi dulu, Anes. Kita udah diskusi dulu, Kakak. Oke. Iya. Kita kelompok 1 dengan 2 punya, ini kasusnya yang sama tuh, Kakak. Tidak, kita dua punya di situasi 2 itu. Kasus 2 itu. Pak Dermawan adalah guru. Halo, Pak Halo. Halo. Tolong kirim linknya dulu, Ibu. Oh iya, oke. Saya tadi keluar dari ruang kamar, terkendala jaringan ini. Oke, Pak. Tunggu sedikit. Iya. Tunggu, saya kirim linknya dulu untuk Pak Halo. Oke, Kakak, ya. Linknya dulu. Sudah, Kak? Tunggu. Tunggu, saya kirim di mana ini? Bagaimana caranya? Belum ini. Ibu ada Ibu ada ini. Ibu punya HP ada buka linknya, dapat linknya kah? Saya punya HP itu tidak ini. Di Tolong grup, kirim Kak. dulu untuk Pak. Di WA grup, Kak. Iya. Di grup. Coba tolong lihat dulu. Sepertinya Ibu tidak ada WA. Tidak ada. Tidak ada. Ini bagaimana cara? Tunggu, saya ambil dulu kopi dari sini. Tunggu Sabar, saya kopi dari sini tapi. Saya harus sudah keluar dari sebelah, makanya saya tidak bisa buka lagi. Tunggu. Sabar saya. Iya, saya sudah keluar dari ruang utama ini Kak. Maka saya apa ini? Saya minta di Ibu dulu. Oh, sudah Ibu kasih kirim tuh. Sudah, Kakak. Ibu Fasi kirim kayaknya. Oh iya. Sudah ada linknya. Sudah. Oke, Ade, kita dua bahas dulu itu. Oke. Itu kita punya itu di kasus yang kedua itu, situasi 2 SD itu. Yang Pak Dermawan nih, Kakak. Hah? Yang Pak Dermawan nih, Kak? Iya, Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan.
Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan, nanti kita baca ini, tapi kita ini dulu, Ade. Kita sambil baca, kita ambil dulu dia punya pertanyaannya, soalnya, sehingga kita baca langsung Oke, jawab pertanyaan soalnya. pemantaunya kah? Pemandunya. Pertanyaan yang Ibu sudah kirim tuh. Pertanyaan pemandunya itu tuh, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oh iya, tunggu kakak tulis dulu ya. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, oleh Pak Darmawan tadi? Belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Ya. Kita langsung jawab ya, Adek. Kita lihat langsung dibaca nih. Saya langsung jawab, saya langsung ketik, Kakak. Ya? Saya langsung ketik di sini. Oke, mantap. Oke. Kita lihat bersama. Kebutuhan yang pertama, coba kita lihat. Oleh Pak Darmawan tadi. Kebutuhan yang pertama itu dia yang pertama itu dia mengambil berbagai macam sumber belajar sumber belajar, yaitu yang pertama buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda, itu variasi sumber belajar, beragam sumber belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Kebutuhan belajar murid yang diusaha oleh Pak Darmawan tuh yang pertama tuh dia itu Pak Darmawan apa itu ini? Dia membuat sebuah poster yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Ada poster yang menunjukkan organ-organ pencernaan. Maksudnya? Yang pertama, kebutuhan belajar yang dia buat itu, yang pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi itu, yang pertama dia menyiapkan ini, alat peraga toh. Dia menyiapkan alat peraga berupa poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Nomor 1 itu menyiapkan alat peraga. Halo? Ya. Menyiapkan alat peraga. Dengar? Dengar, Kakak. Sabar. Saya buka dulu dia punya sabar. Saya juga tulis di sini. Iya, Kak. Yuk. Sudah Kak Ade? Bisa punya dilari kemana ini nih? Oh, ini sudah. Yang pertama itu dia menyiapkan alat peraga berupa sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Berupa poster diagram yang ini kita ini dulu. Ya. Kita baca semua dulu atau? Kita baca semua dulu bacaan ini. Maksudnya begini. Misalnya kan kebutuhan ini pembelajaran itu kan ada 3 toh. Nah, kesiapan belajar anak, minat anak, dan juga profil belajar anak. Nah, minat dan kebutuhan belajar murid. Sore Ibu, maaf sabar masuk. Oh ya, sore Pak. Tidak apa-apa, sore Pak. Tadi saya terkendala jaringan, ini saya sudah berada di posisi yang baik ini. Ya, baik, tidak apa-apa Pak. Kalau begitu Ibu Ota, kita baca semua dulu bacaan itu, baru kita bisa jawab.
Tidak. Oke, baik. Baik, kita baca Ibu sama-sama nanti share di ini saja. Share di ini saja di ini. Share screen bacanya saja. di share di sini. Share screen di sini. Bisa share bacanya di sini. Ya. Ibu Ota silakan. Supaya kita sama-sama baca ini. Iya. Baik. Ya. Kita berdasarkan pertanyaan pemandu diskusi itu. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya. Silakan share, Ibu. Sabar pas punya ini, bagaimana ini? Pak, lo bisa share dulu, Kak? Ya. Pak, lo bisa share dulu? Oke. Saya buka dulu dia punya apanya ini. Baik. Oke. Sudah bisa lihat Kak Ibu? Belum, Pak. Halo? Belum. Oh, sudah. Belum kah? Sudah. Oh, sudah. Oke, ini. Kita yang SD itu. Ya, turun ke bawah, ya, Pak. Kita punya yang SD itu. Yang ini dong. Pak Dermawan ini. Iya. Dermawan, Pak Dermawan. Iya. Baik, sudah. Pak Guru kasih besar, Pak Guru. Pas. Oke, iya. Oke, iya. Oke. Kita lihat dulu dia punya pertanyaan nih. Ini dia punya pertanyaan pertama itu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oke, baik. Iya, silakan. Kita langsung baca, kita langsung pilih ya kebutuhan yang dipenuhi oleh guru ini apa-apa. Satu orang baca ya, Bu. Sekolah dasar minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar. Kita baca dulu, Pak. Coba kita baca dulu semuanya baca dulu. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ perencanaan yang dipinjam dari perpustakaan, berbagai macam yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Berbagai bacaan yang beberapa buku bacaan dengan tingkat kuliah berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem dalam pencernaan. Ketika yang ambil dari majalah tidak ada komputer tetapi dia pakai. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang bersifat pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan laporan dan membaca buku mengamati belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan semua murid yang telah semua murid yang di kelas kita mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ditonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang dia ingin
anak-anak paham, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu simpan jika ada murid yang masih mengembangkan. Dan yang lain juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat disiapkan oleh pada tersebut sendiri pemahaman mereka tentang cara sistem organ cerna yang menjawab pertanyaan pada dermawan, lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan instruksi selanjutnya, membaca buku, artikel, komik, dan kemudian melakukan penilaian, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Cara itu tidak suka menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, semuanya bertujuan agar memahami cara teknis dan tujuan siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dharma memberi penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya menggunakan dengan sistem. Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja kelompok untuk penugasan kali ini. Pertama, kelompok murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini dimana tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pada Hermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Dan Hermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh pada Hermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya pada murid. Yang jelas mereka diberi kesempatan melalui kegiatan-kegiatan kita di minggu tersebut. Dalam proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi atau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pendapat pada murid-murid yang memerlukan bantuan atau diberikan lagi. Ia menunjukkan video lewat handphone beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Dan Muhammad juga membuat catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini bantuan yang ia berikan ke murid. Pada kemudian melakukan untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Kemampuan ia mengubah untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat yang menggunakan kosakata sederhana. Dan untuk murid-murid yang kemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan yang saya lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang berkemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah sulit. Sudah, Ibu? Oke, sudah. Sudah? Oke. Ya. Baik, sudah. Kita masuk ke pertanyaan yang satu. Iya, pertanyaan yang pertama dulu. Ya, pertanyaan pertama dulu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Mungkin dari bacaan ini. Kebutuhan belajar. Dari cerita ini
cerita tentang Pak Dermawan ini. Mungkin menurut saya kebutuhan belajar yang dilakukan oleh yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan itu pembelajaran berdiferensiasi karena di sini sudah dijelaskan bahwa Pak Darman menyiapkan beragam strategi, beragam konten, beragam proses kegiatan, lalu produk yang perlu dibuat dihasilkan itu beragam yang disiapkan oleh Pak Dermawan. Jadi kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi ini menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan karena dia sudah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan mereka, tingkat kemampuan serta minat mereka. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau dari Ibu Maria Octavia? Iya, baik Pak. Jadi dia punya pertanyaannya itu, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Guru tersebut atau Pak Dermawan tadi? Nah, yang dia dibutuhkan itu pertama kita bahas dulu. Memang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan apa siswanya. Apakah dia pertama tuh dia mengecek dulu kesiapan siswa tidak dalam cerita ini, ada tidak? Dia mengecek kesiapan siswa. Terus itu kalau memang ada apa? Terus yang kedua, apakah berdasarkan minat anak? Kalau memang betul minat anak, mana kita lihat minat anak tuh ada tidak? Kalau memang tidak ada, nah kita kembali ke berdasarkan profil belajar anak. Nah, profil belajar anak, apakah sesuai tidak dengan profil belajar anak? Konten kan? Konten ya. Ya, konten, proses dan juga produk. Jadi kita di situ kita bahas dulu yang begitu. Pertama kita cek dulu. Kita lihat dulu ada diferensiasi sesuai dengan 3 pemetaan kebutuhan dulu. 3 pemetaan ya. Kebutuhan belajar anak. Yang pertama tuh kesiapan anak. Kesiapan belajar anak. Kesiapan belajar anak. Betul tidak? Ada tidak di sini ada kesiapan belajar tidak? Yang dilakukan oleh Pak Dermawan? Menurut saya untuk kesiapan pembelajaran itu mungkin tidak ada karena proses tes awalnya itu di sini Pak tidak dipaparkan ya Pak Dermawan melakukan tes awal untuk mengetahui dia punya kesiapan belajar dari siswa atau ada Ibu saya baca dari tadi. Sabar, coba kita lihat ulang dari atas. Ada kayaknya karena dia kasih soal sesuai dengan tingkat kemampuan belajar baca anak. Nah, itu berarti itu soal yang diberikan yang dibaca setiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Itu salah satu kesiapan belajar itu. Iya, baik Ibu. Tapi kesiapan belajar soal itu yang saya baca tadi itu dia punya kegiatan yang Pak Dermawan lakukan itu. Soal itu diberikan seperti setelah kegiatan itu dia memberi evaluasi. Bagaimana? Kira ini coba kita lihat di yang nomor 4 ini. Iya. Ini nomor 1, sebuah poster diagram menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Yang ketiga, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Nomor 4, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja organ pencernaan.
Apakah ini yang nomor 4 ini termasuk observasi awal atau sudah mulai pembelajaran? Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksikan sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Serasi ini awalnya itu semua itu persiapan yang dilakukan oleh Pak Dermawan sebelum ini kayak macam pertanyaan pemantik begitu, mungkin dia persiapan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya. Tidak. Nanti kegiatan pembelajarannya kita lihat pada bagian ada penjelasan tentang kegiatan ajar itu ada uraian. Kalau yang pertanyaan pemantik itu sudah masuk dalam proses tuh Ibu. Pak. Di awal pembelajaran Pak Dermawan ini kita lihat seperti ini. Di awal pembelajaran mulai dengan di awal pembelajaran dulu. Pak tolong tayangkan di awal pembelajaran. Ya, ini jadi menurut di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Iya. Ini masuk di awal pembelajaran Dermawan memberikan penjelasan. Oh iya, di sini masuk. Ya, di sini untuk 3 pemetaan kebutuhan belajar murid itu sudah masuk ya. Di situ dia kebutuhan belajar murid itu ada itu Pak, karena sebelum dia mengelompokkan, sebelum Pak Dermawan mengelompokkan kan dia harus tahu dulu kemampuan murid toh. Jadi di sini dijelaskan bahwa Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Itu pada poin nomor 7 itu. Berarti sebelum dia mengelompokkan dia sudah memberikan tes dulu dalam hal membaca atau dia sudah tahu bahwa anak ini punya kelompok anak-anak ini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, jadi untuk pengelompokan pemetaan kebutuhan itu masuk. Langkah awal yang Pak Dermawan lakukan itu dia melakukan pemetaan kebutuhan. Itu yang pertama, pemetaan kebutuhan anak melalui kesiapan belajar anak toh? Iya. Iya. Gitu. Berarti kita langsung tulis memang dari kebutuhan kesiapan belajar anak tuh yang pertama tuh Pak Dermawan memang menyiapkan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan anak. Pak Dermawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Saya tulis. Pak Dermawan. Saya ketik Kakak. Pak Dermawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Pemetaan ini Pak Dermawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terus. Iya. Pemetaan kebutuhan belajar murid mengenai kesiapan belajar, dalam kesiapan belajar. Nah, mengenai kesiapan belajar. Ya. Dalam hal atau mengenai bisa dalam hal kesiapan belajar, minat, terus apa lagi? Dan yang ketiga profil belajar anak. Ya. Yang ketiga apa? Profil belajar anak. Oke. Baik. Sekarang lanjut yang kedua, Kang. Ya,
Lalu kita harus tulis juga. Kita harus tulis. Tunggu Pak, di nomor 1 itu kita harus tulis juga. Setelah dia melakukan pemetaan itu baru dia bisa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam hal membaca. Kemampuan murid membaca itu harus dimasukkan. Iya. Tulis dulu dia punya kesiapan pembelajaran itu tuh, tes awalnya tuh kesiapannya itu tuh dia tes anak dalam hal membaca. Yang pertama teks di tes awal yaitu tes awal. Ya, terus tes awal membaca. Tes awal membaca kepada anak. Sama. Bagaimana Ibu dia punya redaksi kalimatnya? Tes awal terus bagian atau kita langsung saja. Kita langsung saja setelah dia melakukan pemetaan itu lalu dia bisa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Dia akan bagi kelompok itu sesuai dengan kemampuan baca anak. Jadi ada anak yang sudah kemampuannya bacanya bagus, itu dia kasih jadi kita sampaikan kesiapan dalam membaca sesuai dengan kemampuan kesiapan anak dalam hal membaca. Redaksinya begini saja. Redaksinya itu Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid dalam membaca. Ya. Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Iya, tingkat kemampuan membaca murid. Tingkat kemampuan membaca murid. Iya, oke. Terus yang kedua minat. Yang kedua minat. Apakah minat ini sesuai dengan kemampuan kemampuan anak bukan minat mereka Tidak, itu tidak usah lagi. Nanti kita kayak kita buntu nanti menjelaskannya. Tidak perlu lagi. Cukup yang 3 tadi. Dia melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar murid, mengenai kesiapan belajar, minat, dengan yang tadi itu profil belajar murid. Profil belajar sehingga anak, sehingga dia dapat menemukan atau mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam hal membaca. Cukup itu saja. Nanti kita terlalu banyak nanti penjelasannya kita sampai buntu, tidak bisa. Berarti yang di bawahnya tambah dengan sehingga Pak Darmawan dapat mengelompokkan murid. Iya, mengelompokkan peserta didik atau murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Iya, dalam membaca. Tadi sudah Saya baca ulang Ibu. Oke. Saya baca ulang dari saya baca ulang dari atas. Yang nomor 1, Pak Darmawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dalam kesiapan belajar, mengenai kesiapan belajar, minat, profit belajar anak. Ini double kayaknya. Pak Darmawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dalam kesiapan belajar. Berarti mengenai itu usai? Iya. Dalam kesiapan belajar minat profil belajar dan profil belajar anak. Sehingga Pak Darmawan dapat mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Iya. Pas. Cukup itu dulu. Cukup itu dulu. Nanti kita lihat pertanyaan kedua, ketiga. Coba kita tulis dulu pertanyaan semua sehingga kita tahu dia punya arah jawabannya bagaimana. Coba pertanyaan kedua. Baik, Ibu. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Iya. Bagaimana cara?
ini guru. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menentukan kebutuhan belajar muridnya. Menentukan kebutuhan belajar ini sepertinya nomor, kita kembali ke nomor awal tadi. Awal tadi kakak. Iya ya. Ini diantaranya mungkin bacaan. Diantaranya itu dia menyiapkan poster diagram. Poster. Iya. Ya. Terus itu berbagai bacaan. Bacaan materi. Ya. Terus itu bacaan tadi berupa buku bacaan. Bacaan itu berupa buku bacaan, artikel atau majalah, dan juga komik. Terus itu dengan video pembelajaran nih. Nah, jadi yang pertama itu poster. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menentukan, berarti ini cara guru, caranya sehingga dia cara dapat guru sehingga dia dapat menentukan kebutuhan belajar murid. Apakah itu sepertinya kita sudah jawab di soal nomor 1 tadi. Coba kita teliti baik-baik. Kita teliti dulu baik-baik. Nah, ini kan cara guru ya. Cara guru tadi dia melakukan itu. Itu di jawaban kita di nomor 1 itu sepertinya kita sudah menjawab soal nomor 2 itu. Soal nomor 2. Pak. Kakak. Halo, Kakak. Ya. Kakak. Betul ya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apakah berarti jawabannya ya atau tidak, atau Kakak? Ya atau tidak sepertinya. Iya. Ya atau tidak. Jadi kalau memang ya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dengan cara apa tadi? Jawabnya tadi nomor 2 ini, jawabannya nomor 1 tadi. Jawaban nomor 1. Iya. Kalau iya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ini kalau seandainya kita jawab ya, berarti alasannya yang ini. Alasannya ada di nomor 2 itu. Alasan yang ini tadi. Nomor 2 itu baik sudah Pak Alo, berarti Pak Alo ambil sudah jawaban nomor tadi kebutuhan belajar muridnya. Iya. Benar Ibu. Iya, jawabannya. Jadi caranya itu dia dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Berarti jawabnya ya. Iya, jawabannya iya. Iya. Terus itu bagaimana nomor 2-nya, bagaimana cara bagaimana baru alasannya menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara dia melakukan pemetaan kesiapan belajar anak. Iya. Nah, begitu Ibu, kita harus apa nih? Betul. Iya, kita harus tulis dulu pertanyaan yang ketiga juga, jangan sampai kita jawabnya. Kalau yang ketiga itu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Tadi itu tuh dia berupa strategi pembelajaran itu tuh strategi itu berarti apakah dia taktik cara-cara yang dia siapkan. Iya. Ya, nomor 1 tadi pembelajaran itu kan tadi itu apakah berupa audio, mengamati tadi apa tadi? Audio visual atau kinestetik. Nah, itu. Terus bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, penilaiannya tadi itu dia berjenjang. Iya, betul sekali. Aduh, berarti ini jawaban yang pertama ini berjawaban berdasarkan kita punya pernyataan ya atau tidak. Terus yang nomor 2 alasannya, kalau misalnya alasannya jawab bagaimana cara guru tersebut menentukan. Berarti alasannya apa. Terus yang jawaban ketiga itu baru strategi apa yang strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Yang pertama apa tadi? Strategi itu ya. Yang pertama kalau strategi yang itu pertanyaan nomor 3 strategi tadi.
Ya. Nomor 3. Nah, Nomor 3 itu kalau strategi itu pertama itu diferensiasi konten. Nah, Diferensiasi konten iya. Diferensiasi. Nomor 3 tuh konten. Visual, karena dia ada poster-posternya toh. Jadi mereka yang minta kedua untuk mengamati. visual Yang kedua visual Iya, yang kedua tuh visual. Yang kedua proses dulu. Proses itu kan dia buat ini bekerja dengan mandiri, lalu mereka bisa menentukan kegiatan mana yang diselesaikan terlebih dahulu. Itu kan proses. Oke. Ulang dulu Ibu supaya kita langsung dengan keterangan. Proses itu apa tadi? Oh iya. Nanti kita lihat satu persatu sesuai dengan cerita, tapi tulis dulu yang pertama di strategi diferensiasi konten. Strategi diferensiasi yang dijalankan oleh Pak Darmawan. Yang pertama itu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses. Ya. Yang ketiga itu produk. Diferensiasi produk. Yang ketiga diferensiasi produk Oke. Ini baru jelaskan kontennya apa tadi? Nah, konten itu kan dia sudah menyiapkan berbagai macam bentuk bacaan, visual, audio, kinestetik, rekaman audio sesuai dengan materi pembelajaran yang mau diajarkan. Audio dengan ini visual. Itu audio, kita lihat harus sesuai dengan di dalam bacaan, Ibu. Audio dan visual. Kalau proses tadi apa Ibu? Ya. Proses tadi apa? Itu murid itu bekerja dengan mandiri. Itu Pak ini coba di dalam bacaan itu dia sabar Ibu. Pak Darman juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang digunakan. Nomor 7 tadi. Ya. Kalau sudah proses itu nomor 7 ke bawah Pak Darmawan menjelaskan. Itu mulai dari mereka melakukan kerja kelompok, terus mereka baca terlebih dahulu, terus kegiatan-kegiatan yang di nomor 8 itu, bahwa dalam 1 minggu itu kelompok mendapatkan target menyelesaikan kegiatan yang disiapkan oleh Pak Darmawan. Diserahkan sepenuhnya kepada murid untuk menentukan kegiatan mana yang diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Terus di situ dia jelaskan ini. Targetnya juga ada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut itu. Ada target waktunya. Target waktu. Iya. Ini yang nomor 9, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Iya, itu juga masuk di proses, Pak. Diferensiasi proses. Masuk di proses itu. Iya. Dalam proses, iya. Berarti yang proses itu yang pertama apa tadi, Bu? Supaya langsung ketik. Murid kita buat redaksi kalimatnya. Itu di nomor 8 itu. Murid setiap kelompok mendapat target. Target waktu dalam menyelesaikan kegiatan. Target waktu oke. Kegiatan yang diberikan. Target waktu itu dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Singkat saja, target waktu dalam menyelesaikan kegiatan. Terus yang kedua, supaya singkat saja,
Kalau misalnya ada pertanyaan Ya. baru kita jawab. Nomor 2-nya itu observasi. Setiap kelompok atau murid melakukan atau bekerja menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Iya. Dalam kelompok toh. Menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan. Itu masih dalam proses. Iya. Pekerjaan secara kelompok ya. Cara mandiri dalam kelompok. Ini kalau mandiri dalam kelompok berarti sudah beda lah, Ibu. Mandiri sendiri, kelompok sendiri. Baik, secara kelompok, baik. Secara kelompok ya. Iya. Boleh. Kalau mandiri berarti akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Itu dalam kelompok. Setiap dalam kelompok. ya. Iya. Terus yang nomor 10 Pak Dermawan yang berikutnya guru membuat pertanyaan pemandu. Itu masih dalam proses ya? Iya. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan. Tunggu Pak Rol ke bawah dulu, saya ke ini. Ke nomor 9 dulu, saya belum baca nomor 9. Ini nih. Mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan. Ini pertanyaan lanjutan. Iya. Mengajukan pertanyaan. Guru memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Guru membuat pertanyaan lanjutan. Nah, mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan, terus dia menunjukkan video. Kepada peserta didik yang membutuhkan atau belum memerlukan bantuan. Murid yang membutuhkan bantuan. Oke. Sudah. Murid menyelesaikan pekerjaan secara kelompok. Guru membuat pertanyaan lanjutan, menunjuk pertanyaan lanjutan. Guru menunjukkan video kepada murid yang membutuhkan bantuan. Iya. Membuat agenda individual murid, catatan-catatan itu dari pengamatan. Membuat agenda individual murid. Agenda individual. Dia membuat agenda itu sehingga dia bisa memberikan. Terus? Sekarang nomor 10 ya? Tidak, yang itu dia masuk di diferensiasi produk. Oh, sudah produk ya? Iya. Oke. Berarti produk sampai itu yang sudah dalam penilaian tadi, penilaian yang berjenjang. Iya. Berarti hanya sampai pada nomor 9 ya? Sekarang kakak. Ya. Kakak berikut lagi yang bikin C itu tuh penilaian produk, bukan penilaian, produk. Oke, sekarang ke produk. Diferensiasi produk. Kita lihat. Coba kita baca dulu apakah itu langsung evaluasi langsung atau produk berarti ya. Coba. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Yang pertama, berdasarkan kemampuan anak tadi. Ya. Ada yang kemampuannya kurang, nah dia kasih tugas penilaiannya berbeda. Berarti produk yang dibuat siswa itu, murid itu sesuai dengan tingkat kemampuan setiap anak. Tingkat kemampuan anak. Produk berarti yang dihasilkan murid disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Produk yang dihasilkan disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Kemampuan anak.
produk yang disiapkan oleh Pak Darmawan itu berdasarkan kemampuan anak. Iya, boleh. Terus produk yang Kemampuan anak. Produk yang disiapkan oleh Pak Darmawan. Tidak tulis lagi ke kemampuan anak berdasarkan tinggi, sedang, rendah. Tidak usah, tidak usah sih, langsung nanti baru dijelasin. Sabar. Nanti kan dijelasin kalau ada yang bertanya. Sabar. Ini saya baca dulu yang nomor 3 atau diferensiasi produk. Yang di sini yang saya ketik ini, produk yang dihasilkan murid disesuaikan dengan kemampuan murid. Iya. Iya, benar. Salah. Berarti produk yang dibuat oleh guru. Produk yang disiapkan Produk yang disiapkan oleh guru disesuaikan dengan kemampuan murid. Atau kita langsung saja tidak usah pakai kata produk. Penilaian produk itu kan masuk penilaian itu masuk dalam langsung penilaian saja ya. Langsung saja penilaian yang disiapkan Pak Darmawan sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Iya. Kemampuan anak. Baik. Ini penilaian yang disiapkan oleh guru disesuaikan dengan kemampuan murid. Sudah. Iya. Oleh Pak Darmawan. Oleh Pak Darmawan. Supaya langsung dengan Pak Darmawan nih. Guru itu diganti Pak Darmawan. Iya. Oke. Sudah. Nomor 4, pertanyaan nomor 4. Ya nomor 3-nya begitu sih kan, diferensiasi produk. Iya. Kakak. Oke, nomor 4 ini alasan bagaimana guru nanti baru kakak baca lagi sebentar. Iya, ini nanti baru kita bahas lagi. Nah, kita lanjut dulu. Nanti baru sebentar baru dibaca lagi dari nomor 1 sampai ini. Iya. Oke, baik. Nomor 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Itu. Ya, jauh sama seperti yang terakhir tadi. Tidak. Penilaian itu dilakukan berjenjang. Berarti kita isi di sini bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Baru kita jelaskan penilaian itu dilakukan berjenjang, disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Begitu saja toh? Atau bagaimana Ibu? Penilaian dilakukan betul kakak. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaiannya? Itu dengan penilaian berjenjang. Dengan secara berjenjang. Iya. Yang disesuaikan. Yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Dengan tingkat kemampuan anak. Iya. Begitu saja. Nanti kalau jadi kakak ada begini kakak. Ya. Yang di nomor 3 tadi yang tentang yang terakhirnya kakak tulis produk itu tuh terus kasih apa ini di bagian produk itu tuh jangan tulis penilaian. Iya. Berarti langsung produk. Itu berarti hasil pekerjaan anak tuh kakak. Iya. Jadi jangan tulis penilaian. Penilaian itu nanti terjadi pada nomor 4. Nomor 4. Jadi pas di terakhir yang di produk itu adalah hasil pekerjaan anak itu diberikan kepada murid itu tuh berdasarkan tingkat kemampuan anak. Tingkat kemampuan anak lalu dalam kurun waktu tertentu mempertimbangkan kebutuhan belajar anak, terus memberikannya dalam kurun waktu tertentu. Tadi kan dia bilang 1 minggu. Kok berapa minggu tadi itu? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Bacaan ini. Ini diganti bagaimana nih? Kakak naik ke atas.
Masih naik ke atas. Iya. Yang nomor 9 ya. Iya. Coba ke atas. 1 minggu. Pak Darmawan menjelaskan dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Nah, jadi produk itu tadi berarti target tadi. Target yang produk tadi yang produk berarti tadi di berarti sini target ya. Iya, target yang diselesaikan kegiatan berarti masing-masing kelompok itu tuh sudah diberikan targetnya beberapa waktu tertentu ya. Itu targetnya dalam 1 minggu itu sudah bisa menghasilkan sebuah produk atau hasil dari pekerjaan kelompok anak-anak tadi. Redaksi kalimatnya bagaimana? Target yang disiapkan oleh Pak Darmawan disesuaikan dengan kemampuan murid. Begitu kah? Tidak. Bagaimana? Coba kakak omong ulang. Target yang disiapkan oleh Pak Darmawan disesuaikan dengan kemampuan murid. Iya, seperti itu sudah. Iya. Tapi nanti ini ada yang pastinya ada pertanyaan ini. Target iya, apa? Targetnya itu. Target apa? Jadi kalau Mika tanya targetnya apa, jadi kita jawab saja. Target ini yang dimaksudkan kami di sini itu tuh target adalah yang pertama itu tuh mereka punya tugas itu selama 1 minggu, diberi tugas selama 1 minggu target. Terus yang target yang di sini nih yang kami maksudkan yang kedua ini adalah hasil pekerjaan mereka dalam setiap kelompok. Iya. Seperti itu. Kalau dikasih pertanyaan seperti itu kita jawab seperti itu. Oke, baik. Oke. Yang nomor 4 ini baru penilaian dilakukan oleh Pak Darmawan secara berjenjang yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak atau tingkat kemampuan murid. Oke, selesai. Simpan. Sudah? Coba kakak baca lagi dari nomor 1 sampai 4. Baru kita dengar deh. Kalau memang salah kita perbaiki lagi. Jangan sampai kita keliru. Oke, yang nomor 1, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Iya. Alasannya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak Darmawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dalam kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak. Sehingga Pak Darmawan dapat mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu konten audio dan konten visual. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu target waktu dalam menyelesaikan kegiatan. Yang kedua, murid menyelesaikan pekerjaan secara kelompok. Yang ketiga, guru membuat pertanyaan lanjutan. Yang keempat, guru menunjukkan video kepada murid yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, guru membuat agenda individual murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu target yang disiapkan oleh Pak Darmawan disesuaikan dengan kemampuan murid. Pertanyaan nomor 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yaitu penilaian dilakukan oleh Pak Darmawan secara berjenjang, disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Selesai. Kemana? Masih perlu perbaikan? Dulu nanti kita lihat kembali. Halo Ibu. Ya. Halo. Selamat sore. Iya. Nanti ini saya mungkin lanjut lewat HP. Tapi yang tadi yang saya ketik saya simpan di laptop. Saya sudah save. Karena baterai laptopnya sudah habis ini. Oh iya, baik. Tapi aman tadi saya simpan.
yang kita Iya, kerja Pak. tadi sudah siap. Nah, Pak kirim ke saya, takutnya kalau tiba-tiba ini. Kita bisa Oh lihat. ya, oke, saya langsung kirim ya. Nanti Pak bagikan ke saya juga, kirim ke saya juga. Oke, Saya lihat tapi kembali. belum rapi nih. Dia mesti kasih rapi lagi. Iya, biar tidak apa-apa. Sama si. Tidak apa-apa. Oke, baik. Nanti kita tambahkan lagi. Nanti lihat kita dulu bagi dong. siapa yang ketik, kasih rapi, kasihkan besok. Oh ya, baik. Maaf ini Ibu. Saya ini ada dapat berita dari keluarga bahwa saya punya om ini ada kecelakaan tadi dan kakinya patah, sementara sekarang lagi di rumah sakit. Oh, Pak kirim ke saya saja, nanti saya yang kerja. Iya, oke. Sementara posisi beliau lagi. Halo Pak Alo, kasihan nih Pak Alo. Iya, kasihan. Tidak apa. Nanti kalau saya sudah bikin dalam ini, sudah dibuat semua, baru saya share lagi ke Pak Alo juga dengan Ibu Yani. Iya. Oke, baik. Tapi yang ini nanti saya share di Ibu dulu ya. Kakak kirim kemari. Sebelum baterainya habis ini. Coba telepon Bapak belum pulang, kenapa? Dia bilang Bapak pulang suku mama sakit. Terkirim? Tidak. Mati dekat ini bareng. Apa? Jangan. Itu beda. Oke, saya kirim di Ibu Mariani. Oh ya. Halo Ibu. Nanti kakak kirim ke saya, kakak teruskan ke saya lagi. Nanti Ibu Mariani teruskan ke Ibu Maria Octavia ya. Oke, saya nanti teruskan. Saya ini lagi pindah tempat, anak-anak terlalu ribut. Oke. Oh iya. Saya di sini aman. Baik. Tapi saya baik, Pak. ikut sampai selesai baru. Oke. Iya. Sudah jam berapa kita waktu? Jam 4 lewat. Kalau waktunya masih ada, kita lihat kembali. Iya. Kakak kirim ke saya bisa lihat lagi. Oke. Waktunya kayaknya lagi 5 menit saja ini. Aktif tuh ini. Oh tidak. Belum rapi Bu, saya langsung ketik-ketik saja. Itu mesti dirapikan lagi. Oh. Oke, tidak apa-apa. Oke, adek kakak kirim, nanti lihat. Oh ya. Oh ya, baik. Nanti sebentar kalau saya kasih rapi lagi baru share lagi. Ketik buat rapi-rapi. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pertanyaan kan apakah? Iya. Berarti kita jawabnya ya atau tidak? Jawabannya ya atau tidak? Ya, benar jawabannya ya. Ya, kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana berarti alasannya. Alasannya, iya. Iya, Yaitu berarti alasan yang kita jawab nomor 1 tadi apa? Iya, cara yang pertama, ya. Cara yang pertama yang Pak Dermawan lakukan itu dia memetakan kebutuhan belajar murid dalam kesiapan belajar anak, minat berdasarkan minatnya juga dan juga profil belajar anak. Iya. Iya. Sehingga Pak Dermawan dapat mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Tingkat kemampuan dalam membaca ya Kakak ya? Tingkat kemampuan dalam hal membaca. Iya, dalam membaca. Oke. Iya, dalam membaca. Terus strategi pembelajaran, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajarannya berdiferensiasi yang digunakan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yang digunakan oleh Pak Dermawan tadi, strategi yang pertama yaitu strategi diferensiasi konten, audio, konten. Nah, konten tadi apa? Dia punya kontennya tadi, materinya apa? Materinya tentang pencernaan, apa tadi? Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan. Nah, kontennya tadi kita harus tulis dengan itu. Iya, kontennya itu berarti materinya. Iya. Materi hari itu tuh apa yang mau dipelajari? Diferensiasi konten yaitu tentang sistem pencernaan, tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada apa tuh? Pada manusia. Iya. Pada manusia. Iya. Oke. Sistem pencernaan pada manusia. Terus baru itu kontennya itu audio dengan visual. Nah, terus strategi pembelajaran yang kedua itu berdasarkan audio. Proses. Nah, pertama visual dulu ya Kakak. Nah, visualnya apa? Visualnya itu dia menyiapkan itu alat peraga. Visual itu dia menyiapkan alat peraga yang berupa apa? Gambar diagram tadi kan? Poster diagram. Nah, visual itu berarti dia menyiapkan poster. Iya. Dia menyiapkan poster diagram. Pakai Pak Darman menyiapkan, iya, Pak di sini Dermawan menyiapkan poster diagram. Iya. Poster diagram atau poster saja tadi? Coba Kakak lihat dulu. Di bacaan tadi. Nanti lihat lagi di bacaan tadi sama buka ini bagaimana bacanya. Sabar saya lihat. Iya, poster diagram. Terus poster diagram, terus itu bacaan. Diagram apa? Harus tulis dengan diagram apanya? Diagram pencernaan. Iya, diagram sistem pencernaan pada manusia. Pada manusia, iya. Diagram pencernaan pada manusia. Pada manusia. Yes. Iya. Terus yang kedua apa? Bacaan. Menyiapkan bacaan. Iya, yang kedua tuh bacaan. Bacaan berupa komik, majalah. Ya. Komik, majalah. Ada bacaan yang diambil dari buku referensi di perpustakaan. Bacaan lalu ada dari buku referensi di perpustakaan yang diambil di perpustakaan. Terus yang kedua itu teks cerita kok, narasi di itu surat sudah kabar kan? Nah, sudah. Yang ketiga itu majalah tadi surat kabar, tadi majalah, komik, artikel, iya itu sudah. Itu sudah. Nah, sekarang audio. Nah, audio itu apa tadi? Dia menunjukkan merekam video. Merekam itu
merekam video, Bukan merekam, Kakak. Dia menunjukkan video, dia menunjukkan handphone-nya mendownload tadi lalu video yang ada membagikan di video handphone-nya. lewat WA. lagi. Nah, dia membagi, dia lagi Pak Dermawan membagikan video, Video yang video. Halo. Halo. Bu Maria, Halo, Pak Ibu. Alo. Ya, Ibu. Ya, Bu Yani. Iya, Ibu. 5 menit lagi kita kembali ke ruang utama ya. Iya, Iya, Ibu. siap, Baik, Ibu. Bu. Iya, oke, baik. Pak Alo Terima aman? kasih, Bu. Baik, Pak Alo. Ya. Nah, terus itu Kakak diferensiasi Iya, ya. proses. Proses itu berarti sudah kita apa yang kita sudah jawab tadi. Proses itu berarti dari awal hingga akhir. Iya, sudah. Nah, proses itu Terus kita tinggal produk jelaskan. tadi juga sudah dijawab tuh. Dia menyiapkan materi pembelajaran itu tuh dari awal hingga akhir tuh dengan baik. Lengkap. Berdasarkan kemampuan anak tadi. Ada audio, visual, konten semua lengkap. Itu proses tadi. Dengan apa penilaian itu sudah termasuk dalam proses tadi. Produk. Iya. Nah, sekarang produknya. Kita masuk ke produk. Produk Iya, itu. produk. Produk itu berarti LKPD-nya yang disiapkan tuh apa? LKPD-nya. Nah, Coba di dalam bacaan kita baca dulu. Kita baca dulu bacaan tadi. Kembali coba kita baca lagi di. Tunggu. Jadi proses tadi itu sudah dia menyiapkan konten, terus itu tuh audio, visual, terus dia juga menyiapkan beberapa pertanyaan lanjutan. Nah, itu sudah termasuk dalam proses. Nah, terus itu kita masuk ke dalam produk. Produk yang disiapkan oleh Pak Dermawan tadi adalah target, sebuah target yang disiapkan oleh Pak Dermawan, yaitu target berdasarkan kemampuan anak. Bagaimana kalimatnya nih? Ya. Yang Kalimat. mana? Yang itu Kakak yang dicerita tadi? Tunggu sama si baca, Nona. Halo, Bu Ota, masih diskusi kan? Oh iya, Mak, Ibu. Masuk. Masih. Sudah, Ibu, biar nanti kami lanjut lagi diskusi. Nanti kami lanjut lagi, Ibu, kalau waktunya sudah pas, biar. Oke, masih ada waktu, kembali Bu Ota. Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit. Oh iya, baik. Oh iya, siap, Ibu. Baik, Ibu. Ya. Iya. Lanjut. Ini saya hanya dengar saja nih, Bu. Nanti sebentar saya pulang rumah, saya cas dulu, baru saya bisa lihat ini, saya baca lagi. Iya, siap. Posisi sekarang saya masih hanya mendengar saja dulu. Kalau pakai HP ini. Kita masuk ke ruang 1 sudah, Kak, Ibu? Kakak? Iya. Oke. Oh, iya. Nanti tolong kirim linknya ke saya ya, yang ruang utama tadi. Oke, Pak. Baik. Oke, baik. Nanti sebentar malam kita lanjut ya. Iya, baik, Ibu. Oke, Kakak. Pakai WA Sebentar juga malam baik. satu kota. Ya. Iya, baik. Sebentar Terima malam satu kasih. kota. Kita kembali ke ruang utama ya. Iya, Ya, Ibu. baik. Terima kasih, Ya. Bu. Iya. Oke. Siap, Ibu.